Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan berbicara tentang bahaya ajaran Mama Ghufron dalam pandangan Islam. Akhir-akhir ini ada fenomena seseorang yang bernama Ghufron terang-terangan menyebarkan ajaran yang tidak benar. Ini sebenarnya bagaimana ajaran itu dalam pandangan Islam? Apa saja di antaranya? Yang pertama, kesesatan ajaran Mama Ghufron tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Misalnya Ghufron pernah mengatakan mengaku dapat tanda tangan Allah. Kalau bilang dapat tanda tangan Allah ini berarti bagaimana? Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa menurut Ghufron Allah menandatangani sesuatu seperti halnya manusia. Hal ini berarti Ghufron menyifati Allah dengan sifat makhluk dan hukumnya adalah kufur. Karena kalau menandatangani pasti ada surat yang ditandatangan, ada pena, ada pulpen, kantornya di mana, kan begitu. Itu namanya tajsim, menjasmanikan Allah, atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan para ulama di dalam kitab-kitab akidah mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat-sifat manusia, maka ia benar-benar telah kafir. Artinya kata-kata tanda tangan dari Allah itu tidak benar. Itu arahnya pada kekafiran itu. Kemudian bisa jadi pernyataan Ghufron tersebut maksudnya adalah ia dapat wahyu dari Allah, walaupun tidak mengaku sebagai nabi. Kalau maksudnya dapat wahyu, karena ada tanda tangan Allah kan wahyu berarti. Dan hal ini hukumnya juga kufur menurut ijma ulama. Kemudian juga Ghufron ini bilang mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Belajar langsung. Nah, kalau dia bilang belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun, berarti dia dapat wahyu dari Allah. Mungkin maksudnya dapat wahyu langsung dari Allah. Kalau begitu kufur. Dikatakan ya di dalam kitab Al-I'lam, awid da'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwah fahuwa kafirun bil ijma'i qat'an. Ini ibarat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam biqawatil Islam. Jadi barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu meskipun tidak mengaku sebagai nabi, maka ia adalah kafir menurut ijma ulama secara pasti. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam, karena gak mau belajar sama yang lain. Atau maksudnya dia bukan dapat wahyu tapi dapat ilham dari Allah, intuisi. Kalau dapat ilham ini nggak boleh juga, karena kata para ulama, wa man qala innallaha yulhimuni ma ahtaju ilaihi min amri dini fala ahtaju ilal ilmi wal ulama wa huwa mubtadi'un kadzdzab. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-I'lam Al-Ilmam bimasailil i'lam biqawatil Islam. Barang siapa yang berkata bahwa Allah memberiku ilham
mengenai apa yang aku butuhkan dalam urusan agamaku, sehingga aku tidak butuh pada ilmu dan ulama, nggak perlu ngaji, nggak perlu ilmu, dapat langsung dari Allah, maka ia adalah orang yang ahli bid'ah dan pasti pembohong. Jadi gak bisa dipercaya, pasti bohong. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Ilmam bi Masailil I'lam bi Qawatil Islam halaman 188. Nah, kemudian kesesatan ajaran Mama Ghufran tentang malaikat. Ghufran mengaku bisa memerintah malaikat Munkar Nakir agar tidak menanyai pengikutnya, dan mengaku bisa mendatangkan malaikat Jibril. Ini termasuk pelecehan kepada para malaikat. Pengakuan tersebut memberikan pengertian bahwa yang bersangkutan si Ghufran meremehkan para malaikat karena bisa disuruh-suruh dia yang seharusnya diagungkan, dan meremehkan para malaikat ini hukumnya adalah kufur. Imam Suyuti berkata, waqala al-Qarafi i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin ta'zimul anbiya bi asrihim wa kadzalikal malaikah wa man nala min a'radihim syai'an faqad kafar sawa'un kana bit ta'rid aw bit tasrih. Faman qala fi rajulin yarahu shadidal batshi hadza aqsa qalban min malikin khazinin nar. وقال في رجل آخر وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أوحش من منكر ونكير فهو كافر إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحشة والقساوة. Ini Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Al-Qarafi berkata, ketahuilah bahwa setiap orang mukallaf wajib mengagungkan para nabi seluruhnya. Demikian pula para malaikat wajib diagungkan, nggak boleh dibuat main-main. Barang siapa yang meremehkan, ya, apa saja dari kemuliaan mereka, para nabi, para malaikat, maka ia benar-benar telah kafir, baik dengan sindiran atau dengan terang-terangan. Maka barang siapa yang berkata mengenai laki-laki yang ia lihat sangat kuat, dia bilang ini lebih keras hatinya daripada Malik penjaga neraka, malaikat Malik. Dan dia berkata mengenai laki-laki yang buruk rupanya, ada laki-laki mukanya jelek, lalu dia bilang, wih ini lebih seram daripada Munkar Nakir, maka orang ini ia telah kafir apabila ia mengatakan hal itu dalam konteks mencela dengan seram dan keras hati. Ini Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik halaman 255. Nah, demikian pula termasuk kufur ajaran Ghufran yang mengaku bisa menyuruh malaikat menunda kiamat. Ini kufur ini. Dan mengajari jamaahnya kalau ditanya Munkar Nakir marabbuka, jawab saja Ghufran. Ini kufur juga, karena ini meremehkan para malaikat, dan itu tidak boleh. Nah, kesesatan ajaran Mama Ghufran tentang karomah dirinya, ngaku-ngaku keramat. Ghufran mengaku bisa mewakili Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan semut, bisa bahasa Suryani, dan sudah mengarang 500 judul kitab bahasa Suryani. Nah, ini bagaimana? Kata para ulama, wa manid da'al karamat li nafsihi bila gharadin diniyyin fakadzibun yal'abu bihi syaitan. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Ilmam bi Masailil I'lam bi Qawatil Islam. Barang siapa yang mengaku banyak karomah yang dimilikinya tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh syara, pokoknya ngaku aja tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh syara, berarti dia seorang pendusta yang dipermainkan oleh setan. Dipermainkan oleh setan. Karena yang diakui oleh Ghufran itu gak ada manfaatnya, gak ada kemaslahatan bagi umat Islam, bagi agama gak ada kemaslahatan. Berarti dia pendusta dan pengakuannya hukumnya adalah berdosa.
karena berdusta dengan pengakuan itu. Kemudian Ghufran juga bilang, katanya berbicara dan dirindukan bidadari, sudah berbicara. Ini nggak boleh juga. Kata para ulama, manidda'a annahu yadkhulul jannah wa ya'kulu min thimariha wa yu'anikul hur fahuwa kafirun bil ijma'i qat'an. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Al-I'lam biqawatil Islam. Barang siapa yang mengaku bahwa ia telah masuk surga, makan dari buah surga, dan memeluk bidadari, berarti ia telah kafir berdasarkan ijma' secara pasti. Ini pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam biqawatil Islam. Nah, Ghufran katanya sudah berbicara dengan bidadari dan dirindukan oleh bidadari. Itu gak boleh ucapan begitu itu. Gak boleh. Dan itu pasti bohong. Nah, ini saudara-saudara sekelumit tentang ajaran Mama Ghufran yang kita perlu hati-hati, dan mungkin MUI atau PBNU perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurus Ghufran ini selanjutnya agar tidak meresahkan, menyesatkan umat Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.